Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa adalah ibadah untuk mensyukuri nikmat Tuhan dan untuk mencapai predikat takwa. Selain itu, puasa juga merupakan terapi kejiwaan yang berasal dari Tuhan. Maka dari itu, hari ini Safari Ramadan mengangkat judul Ramadan dan Psikososial. Safari Ramadan ini bekerjasama dengan Prodi Ilmu Komunikasi, CRNTV Winsu, dan Lensa Komunikasi. Telah hadir bersama saya di sini para narasumber kita. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Indira Fatradeni MA. Assalamualaikum Pak Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber berikutnya Bapak Dr. Anang Anas Azhar MA. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya memulai pertanyaannya, saya mau menegaskan dulu bahwasanya para narasumber, saya dan kru yang bertugas sudah melalui beberapa tahapan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu, mencuci tangan, dan lain-lain. Ya, ini Pak Anang ini udah kali kedua diundang di CRN TV sebagai narasumber ya Pak ya. Iya. Udah sering bersilaturahmi juga. Ini juga merupakan ajang silaturahmi dari kita lah, mahasiswa dan para dosen-dosen ilmu komunikasi. Nah, saya mau mulai dari pertanyaan pertama dulu nih, mau ke Pak Indira dulu. Saya mau yang ringan-ringan aja dulu. Menurut Bapak, kira-kira di mana sih titik temu antara berpuasa dengan psikososial? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Buat para pemirsa yang melihat di Pusat Studi Komunikasi ya, hari ini kita diskusi Safari Ramadan yang ketiga ya mungkin ya. Psikososial itu kan bagaimana sentuhan psikologi dan aspek sosial. Saya melihatnya begini, kalau dari fenomena masyarakat misalkan, bahwa apalagi yang dipengaruhi dengan kondisi pandemik ini, saya melihatnya ada kekhawatiran masyarakat Muslim khususnya dalam menjalankan aktivitas bulan suci Ramadan ini merasa terganggu dari pandemik itu. Misalkan apa? Di beberapa daerah itu tidak lagi melakukan sholat tarawih 23 rakaat, walaupun ada masjid yang tetap mempertahankan 23 rakaat. Dikurangi katanya kecemasan dengan penyebaran COVID-19. Kemudian juga berpengaruh jarak kita sholat ya. Jarak kita sholat itu kan sekarang sudah jamaah berkurang 50% Pak. Jamaah juga. Tapi sebenarnya kalau jamaah di akhir-akhir Ramadan ini memang sering berkurang ya. Karena sudah mulai ada yang buat kue segala macam. Itu fenomena masyarakat kita juga sebenarnya. Tetapi yang asik sekali kita diskusikan di sini bahwa psikologi orang yang melakukan puasa ini juga berpengaruh kepada psikososial yang dilakukannya setelah seketika dia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan apa? Kecemasan, bisa emosi. Orang biasanya kalau puasa itu kan bawaannya mau menggas aja nih. Dalam artian menggas yang ini ya karena lapar segala macam. Jadi saya sepakat kalau memang puasa itu lapar ya memang lapar, puasa itu memang lapar. Jadi tidak ada puasa yang kenyang segala macam gitu ya. Jadi ya tidak juga harus ditakuti. Persoalannya kan hari ini psikososial orang yang berpuasa itu juga di lain sisi tadi ada beberapa yang negatif secara manusiawinya. Tetapi Tuhan kepingin sebenarnya ada satu nilai momentum psikososial yang dibentuk dari puasa Ramadan ini kepada nilai-nilai yang lain. Misalkan apa? Kemaslahatan kepada masyarakat di luar dirinya. Kita lihat kan banyak ya pengaruhnya bulan puasa dengan bersedekah misalkan, kemudian marah-marah. Jadi kalau misalkan kita di perguruan tinggi ya,
Kalau masih banyak juga dosen yang bulan puasa itu marah-marah, itu dipertanyakan niat puasanya. Kira-kira gitu nih. itu dulu sebagai sedikit ininya, Mas. Baik, menarik sekali jawaban dari Pak Indira. Saya mau ke Pak Anang dengan pertanyaan yang sama. Di mana kira-kira letak bertemu antara Ramadan dan psikososial? Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nazil dan Pak Indira yang sudah ya saya kira ini silaturahim yang paling bagus lah di bulan Ramadan. Saya ingin menegaskan dahulu bahwa psikososial itu sesungguhnya adalah suatu kondisi sentuhan fisik ya, fisik kita sebagai manusia hamba Allah, kemudian ini kita tarik nanti akan berkolaborasi dengan kepentingan sosial ya, dengan kepentingan sosial. Nah, apa kaitannya psikososial dengan puasa dan bagaimana pula ini titik temunya? Titik temunya salah satunya adalah sentuhan batin ya, batin kita ini kalau kita rasakan, dia akan terasa ketika dia terus menerus dikomunikasikan. Maka psikososial itu salah satu bentuk komunikasi sosial antara si hamba Allah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya gitu kan. Lantas apa kaitannya dengan puasa? Puasa ini kan salah satunya ya membentuk takwa ya. Takwa. Yang lalu sudah saya sampaikan bahwa takwa itu bahagian ending yang kita inginkan ketika seseorang atau seorang hamba itu berpuasa. Misalnya ada to di situ. To itu kan tawadu. Ya, kemudian ada qaf. Ya, qaf itu adalah qanaah. Kemudian ada wow itu adalah waro, dan yang ketiga adalah iya itu yakin bahwa kita akan menjalani keyakinan setelah menjalani puasa itu kita akan masuk surga dan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Itu adalah bahagian rasa kita kepada Allah, yakin kita dengan la'allakum tattaqun yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu ayat 183, bahwa kita akan mendapatkan ganjaran pahala, dan ini bahagian dari puasa ya, titik temu puasa dengan psikososial tadi ya, titik puasa dengan psikososial tadi. Kemudian yang kedua, titiknya itu kita akan bersentuhan dengan kepentingan sosial. Kepentingan sosial itu kan bentuk kepeduliannya salah satunya misalnya sedekah ya, sedekah bagi orang yang membutuhkan. Apalagi kita ini kan sudah ada memiliki asnaf yang ke-8 ya, asnaf yang 8 itu. Nah, kalau kita merujuk lagi, sedekah itu kepada siapa? Ya, kepada kaum du'afa. Kaum du'afa ini betul-betul real, nyata atau real kepentingan kita antara psikososial itu dengan sentuhan puasa. Kepada siapa itu? Ya, kepedulian kita kepada orang-orang kaum du'afa. Apalagi kaum du'afa ini kalau di bulan puasa biasanya meningkat ini jumlahnya ya, di mana-mana meningkat. Di masjid kalau kita nanti sholat Jumat itu sudah berjejer berbaris, itu semuanya kaum du'afa. Persoalan ini dia betul-betul du'afa atau tidak itu lain persoalan. Yang penting begitu mereka berbaris ya ada rasa sensitivisme kita sebagai seorang muslim, dan inilah yang menunjukkan psikososial kita itu yang titik temunya kepada puasa. Kalau kita kasihkan sedekah itu, kita akan mendapat ganjaran pahala yang luar biasa. Niatnya bukan apakah mereka ini mau menerima, apakah mereka ini termasuk orang yang doa apa atau tidak, bukan persoalan itu. Yang penting niatnya dia sudah menyampaikan sedekah itu kepada kaum doa apa. Saya kira ini titik temu antara puasa dengan psikososial tadi. Baik, saya mau balik ke Pak Indira lagi nih. Jadi kalau menurut Pak Anang, bahwasanya seperti kita bersedekah ke panti sosial juga termasuk ya Pak ya? Iya. Nah, itu kan sering kita lakukan di puasa-puasa sebelum pandemi. Tetapi kembali seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya di era pandemi ini ada kecemasan gitu Pak. Jadi orang kalau mau bagi-bagi ke panti sosial juga udah agak berkurang karena takut tertular juga dengan orang-orang di panti sosial itu. Nah, menurut Pak Indira nih, apa sih perbedaan kita berpuasa di era pandemi dan sebelum pandemi dari segi psikososial? Baik,
ini ya sangat sensitif sebenarnya sekarang ini orang yang hampir terpapar kan kira-kira gitu. Ini kita mau cerita ke ininya dulu, kondisi real di masyarakat. Sekarang ini saya melihatnya ada dua klasifikasi pandangan masyarakat tentang pandemik COVID-19 ini. Pertama, ada yang memang tidak percaya dia itu, dibuktikan dengan tingkah lakunya. Jadi kan sesuatunya itu kan dari psikologinya dulu, dari kejiwaannya dulu. Kalau dia yakin dengan kondisi sekarang ini yang dunia saja merasakan pandemik, maka dia akan melakukan aktivitas itu ya sesuai dengan protokol kesehatan, misalkan anjuran pemerintah dan lain-lain ya. Walaupun sekarang 3M sudah ditambah 2M lagi ya, termasuk mudik. Jadi mudik juga masih didiskusikan alot ya, persoalan jarak dan segala macam. Lalu bagaimana dengan kondisi tadi yang bersedekah ke panti sosial segala macam? Nah, di sini kan yang mau dilihat itu bagaimana kita menangani virus ini, tapi bukan fokusnya kepada cerita itu ya, karena saya kan bukan orang kesehatan gitu. Paling tidak saya ini kan hanya bisa secara pribadi menjalankan protokol kesehatan itu untuk mengantisipasi dan mengurangi rantai ini tadi virus COVID-19 itu. Nah, sekarang ini kan orang selalu bilang begini, ya dari perspektif agama lah ya, tauhidnya. Nyawa itu kan memang urusan Tuhan, gitu ya, memang urusan Tuhan. Jadi mulai dari dia hidup, kemudian mati, kemudian rezeki dan lain sebagainya sudah diatur dengan Tuhannya. Oke, kita sepakati itu. Tetapi ada dari faktor yang lain, misalkan yang harus kita lakukan untuk menahannya itu. Jadi seakan-akan orang misalkan tadi menjalankan ibadah bukan hanya sedekah ke panti sosial, sedekah dan melakukan ibadah apapun itu dengan mengatasnamakan Tuhan segala macam, lalu mengabaikan hal-hal yang bersifat sosial misalkan, tanpa kita sadari ternyata kita juga sudah mengembangkan virus itu. Ini mohon maaf, bukan bahwasanya orang yang datang ke situ itu bukan sedang membawa virus atau tidak, tetapi jika memang ada kan berbahaya gitu. Tetapi bukan berarti tidak boleh melakukan aktivitas ibadah di dalam Ramadan. Nah, misalkan apa? Takut saya orang yang komentar tidak suka dengan statement tidak boleh sholat ke masjid. Ini orang yang tidak sholat ke masjid, ini yang jadi masalah. Iya. Karena bukan apa-apa ya. Saya lihatnya orang yang sholat ke masjid itu orang yang sedekah ke panti asuhan, orang yang mengeluarkan kepedulian sosial segala macam itu juga biasa-biasa saja. Artinya dia tetap ke masjid, dia tidak mau open statement yang membuat kegaduhan di masyarakat, tetapi dia juga menjalankan protokol kesehatan. Dia datang ke masjid pakai masker segala macam. Dan yang banyak bersoal itu kadang-kadang orang yang tak mau ke masjid itu. Iya. Jadi masalah. Dia pula yang ini kan, kira-kira begitu. Nah, saya melihatnya kalau dalam hal ini, pandemik ini bukan berarti kita harus ketakutan, tak boleh beribadah. It's okay, nggak masalah, kerjakan. Tapi kan ada protokol yang harus kita ikuti. Saya biasain itu, misalkan kalau lagi berkendaraan di tas segala macam itu harus memang siap inilah hand sanitizer, kemudian masker untuk cadangan, kemudian jarak kita berkomunikasi dengan orang lain begitu. Cuman juga tidak menekan, mempressure supaya isu ini menjadi ketakutan sendiri kepada masyarakat. Jadi dengan isu pandemik ini menjadi dinamika dan sangat ini ya, masyarakat kita kan selalu dinamis ya. Jadi ini begitu keluar statement nggak boleh ini nggak boleh itu, membuat masyarakat semakin bingung. Jadi ya nggak perlu harus takut-takuti juga. Kalau main penyakit ya kita cari solusinya, lalu kita batasin apa-apa protokol yang harus kita kerjakan.
Mungkin itu dia Mas Nazir. Berarti menurut Bapak pandemi ini tidak seharusnya menjadi halangan untuk umat Islam Ya, khususnya tidak melakukan ada ibadah kepada alasan. Tuhan sosial ya Pak? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tetapi secara manusiawinya, kita kan juga harus ini ya, mengikuti. Misalkan kan ada sunnatullah, kira-kira gitu. Sakit itu kan sunnatullah juga, Ya Pak. ya. Tidak ada orang yang di dunia ini mungkin ini ya dalam tanda petik tidak sakit, kan gitu. Baik. Nabi kita juga sakit, gitu. Orang tua kita juga sakit, kawan-kawan kita juga sakit. Gitu. Tapi meresponnya itu bukan yang terlalu berlebihan sehingga orang semakin sakit, kira-kira gitu ya. Ya, Pak. Kalau tadi urusan bagaimana ibadah dengan kondisi pandemik dalam perspektif psikososial tadi, ada hal-hal menjadi alternatif. Ya, ada alternatifnya. Misalkan kalau tidak bisa langsung ketemu dengan masyarakat secara crowd atau kerumunan, maka dibuat metodenya. Misalkan dibagi-bagi atau dia harus pakai pengantar segala macam yang sudah steril ya. Bahkan sekarang kan sudah banyak aplikasi pengantar, kemudian apalagi barang-barang sudah diperiksa keamanannya dan segala macam. Dengan memanfaatkan fasilitas itu, saya pikir nggak ada alasan untuk tidak beribadah. Gitu. Baik. Menarik sekali jawaban dari Pak Indri. Saya mau ke Pak Anang nih Pak. Ya. Sudah banyak sekali studi yang mengkaji tentang degradasi moral, krisis moral. Sudah banyak jurnal, sudah banyak website pemberitaan bahwasanya degradasi moral dan krisis moral ini dibuktikan dengan setiap tahun kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia semakin banyak. Saya mau melihat pandangan Bapak nih Pak. Bagaimana caranya puasa ini mampu mereduksi atau sebagai sarana lah untuk mengatasi krisis moral ini atau degradasi moral? Ya, begini ya. Kalau dilihat ada beberapa penelitian, bahkan ribuan penelitian ya di salah satu negara, dulu namanya Moskow, mungkin sekarang namanya Moskow dari ibu kota Uni Soviet ya kan. Ada satu penelitian di sana disebutkan ternyata orang yang berpuasa itu meningkatkan daya tahan tubuh secara kesehatan. Ya, peningkatan secara psikisnya, ya, psikis sosial dan lain sebagainya itu meningkatkan kepedulian sosial. Dia ada rasa di situ kan. Ya, ada rasa. Nah, apa kaitannya dengan sekarang pandemi dengan tidak pandemi misalnya, ya? Kita melihat ada penurunan ya, dekadensi kepedulian. Ketika kita sekarang sedang menjalani pandemi global, ya, pandemi COVID-19 ini, tentu ada penurunan. Apa penurunannya? Penurunan kepedulian kita kepada sesama. Kita sudah memikirkan ya individu per individu, kelompok kita dan kelompok. Ya, tidak lagi secara mengglobal, ya. Nah, ini satu sisi saya lihat dari dekadensi penurunan kepedulian kita gitu. Nah, sebelum pandemi kita rame-rame, misalnya buka puasa kita rame-rame, ya. Kita tidak peduli sakit atau tidak sakit karena memang tidak ada belum penemuan dari COVID-19 yang kemarin itu ya, 1 tahun yang lalu itu ya. Nah, sekarang karena ini terjadi, maka perlukah kita untuk meningkatkan kepedulian? Jawabnya itu sangat perlu sekali. Ya, salah satunya adalah peningkatan rasa kita kepada sesama, terutama kepada sesama Muslim yang sedang menjalankan puasa gitu ya, kepada sesama Islam mungkin tidak menjalankan puasa ya. Nah, ini sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena kepedulian itu sesungguhnya tidak memandang kepada kelompok ya, kepada individu, tapi kepada kita semuanya, bahkan di luar Islam ya. Itu yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin itu ya, rahmatan lil alamin. Jadi manfaat bagi alam semesta itu kita tunjukkan dengan kepedulian kita. Ya, bisa jadi dengan bantuan kita, ya, dengan sedekah kita orang akan tertolong. Kemudian secara rasa juga, ya, orang yang ditolong itu akan merasakan, oh inilah yang menolong saya waktu itu. Maka terjadi ya secara simultan kepedulian sosial kita itu dari semua kelompok yang ada di kelompok-kelompok kita. Jadi tidak hanya kepada umat Islam saja, tapi di luar Islam juga demikian. Nah, ini yang saya lihat bahwa kepedulian kita itu sesungguhnya ya harus ditingkatkan walaupun sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu. Saya mau lanjut lagi nih Mas, Ya. sama Pak Anang juga.
Apa maksud Tuhan menciptakan puasa ini untuk pembenahan moral menurut Bapak? Ya, Tuhan itu kan tak peduli sama manusia, tapi juga peduli sama manusia. Ya, ini secara filosofisnya kita sebut ya. Kenapa dia peduli kepada manusia? Agar manusia itu tepat, cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau bahasa lain, taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu jangan sombong, jangan angkuh, tapi menanamkan kepedulian sesama manusia, sesama orang yang terdekatnya. Kemudian dia ya dekat dengan Allah itu untuk apa? Untuk merasakan bahwa hidup ini tidak selamanya. Ya, hidup ini tidak selamanya. Kemudian hidup ini juga membutuhkan variasi. Variasi apa? Variasi kepekaan sosial, variasi bagaimana bentuknya untuk bersedekah, bagaimana lagi untuk menjaga kesabaran kita. Apalagi di bulan puasa ini kita dituntut untuk menjaga kesabaran. Jadi kesabaran itu sesungguhnya ada sabar kita yang taat kepada Allah, ada sabar kita yang dilarang keharamannya oleh Allah, dan yang ketiga sabarnya terhadap musibah gitu. Jadi sabar itu juga dibagi kepada 3. Nah, sekarang ini kita masuk kepada taat kepada Allah. Puasa itu kan bentuk dari ketaatan kita. Begitu kita masuk di bulan Ramadan, itu senantiasa kita menjaga kesabaran. Kenapa kita sabar? Karena taat kepada Allah gitu. Nah, ini salah satunya. Kemudian musibah. Sekarang kita sedang menghadapi musibah. Apa itu musibahnya? Pandemi Covid-19. Nah, disinilah dituntut kesabaran kita secara kolektif, individu dan kolektif. Kemudian ini kita tularkan kepada sesama kita untuk bersosialisasi bahwa sabar itu sesungguhnya jangan kita miliki secara individu, tapi kita miliki secara kolektivitas. Ya, semua kepentingan untuk masyarakat kita. Mungkin itu. Baik, saya mau beralih lagi ke Pak Indira nih, Pak. Puasa ini kan tujuannya agar kita mampu mensyukuri nikmat Tuhan gitu. Nah, saya mau tahu bagaimana pendapat Bapak tentang rasa syukur ini agar mampu merefresh kejiwaan seseorang, menyegarkan kembali. Iya, banyak ya muqaddimah itu kalau kita sedang pidato segala macam. Mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada, Pak. Selalu ada ya. Kadang juga ada dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmat yang kuberikan, kata Allah, maka aku tambahi. Cuman kalau kamu kufur, azabku juga sangat pedih, kira-kira begitu. Nah, persoalan bersyukur ini kan saya melihatnya harus diklasifikasi juga. Pertama, cara bersyukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah, kira-kira begitu ya. Pertama kan ada beberapa aspek yang harus dilihat. Bersyukur yang pertama adalah menjalankan dan meninggalkan perintah Allah, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, ini cara kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, ya. Yang pertama. Yang kedua, ada cara bersyukur kepada lingkungan. Cara bersyukur pada lingkungan ini kan alam, ya. Kalau dalam surah Al-Fatihah misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam. Alam ini kan berarti seluruh yang di luar Tuhan, bisa bulan, bintang, bumi, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Itulah alam. Jadi bagaimana kita bersyukur kepada lingkungan dengan memanfaatkan potensi yang ada di luar diri kita. Tadi pertama kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Kedua, dengan mengembangkan potensi apa yang sudah disediakan Tuhan, ini dikembangkan dengan hal-hal yang positif supaya sifatnya sustainable, berkelanjutan. Memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan teman, dalam tanda petik ya, memanfaatkan teman ini bukan yang hal negatif ya, memanfaatkan guru, memanfaatkan saudara dan lain sebagainya, tapi dalam hal-hal yang positif, dalam artian belajar. Manfaatkan guru apa? Belajar. Kita manfaatkan guru yang sedang datang membawa ilmu, nah kita dengerin betul-betul. Kita manfaatkan teman yang sedang dekat dengan kita, karena
orang yang dekat dengan kita itu yang kalau yang baik ya, dia akan menasihati kita ketika kita lupa atau salah atau hilaf. Yang ketiga tadi ada Tuhan, alam, dan pada diri. Jadi bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah tadi. Yang terakhir ini adalah memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Nah, kalau sudah 3 variabel ini diselesaikan, bagaimana kita bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada lingkungan, dan bersyukur pada diri sendiri. Inilah yang diminta Tuhan sebagai manusia yang bukan hanya mengucapkan kalimat-kalimat Allah saja atau mushaf-mushaf Al-Quran sebagai hafalan, tetapi juga sudah wisdom. Wisdom itu semacam kebijaksanaan. Jadi orang yang dituntut manusia itu bersyukur pada Tuhan itu adalah orang yang secara apresiasi atau aplikasi di lapangan sudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Artinya sudah benar, kira-kira gitu. Jadi bukan hanya orang yang misalkan mushaf Al-Quran hanya dihafal, bukan hanya begitu, tapi dia harus mengaktualisasikan di lapangan. Dari apa? Pengembangan potensi diri yang dia punya. Misalkan dalam hal ini Mas Nazil sebagai mahasiswa ya, apa yang ada di dalam diri? Kan nggak bisa, ini mohon maaf ya, kan nggak bisa buat ngelas pagar, kira-kira gitu ya. Nah, karena bukan itu potensi yang ada dirinya. Tapi apa yang ada potensi dalam diri Mas Nazil? Mengembangkan minat bakat segala macam. Nah, itu salah satu aspek cara bersyukur pada Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan konsep kondisi kita di dalam bulan Ramadan ini? Nah, di Ramadan ini kan seakan-akan kasih rezeki runtuh ini, apa namanya? Durian runtuh kalau kata orang di kampung lah ya. Dosa-dosa diampuni, amal-amal dilipat gandakan. Nah, di sini kita maksimalkan cara kita bersyukur. Belum tentu di Ramadan tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Bisa saja kita yang ketinggalan ya, kan gitu. Seingat saya dulu Nabi juga 9 kali ya, 9 kali ketemu dengan Ramadan. Begitu mau ke 10 sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kita sudah berapa kali? Kira-kira gitu. Tapi bukan berarti harus sama ya. Nah, Nabi 9 kali segala macam. Nah, kan kontrak kita dengan Tuhan kan beda-beda. Kira-kira gitu berapa usia kita segala macam. Jadi untuk memaksimalisasi bersyukur pada konsep bulan Ramadan ini, maksimalkan semua potensi ya. Bagaimana tadi kepada Tuhan, kepada lingkungan dan diri sendiri. Mungkin itu dia Mas Najib. Baik, saya mau ke Pak Anam. Pertanyaan yang sama Pak. Bagaimana menurut Bapak puasa ini dapat merefresh kejiwaan seseorang? Jadi begini ya, merefresh itu kan kembali menyegarkan ya, menyegarkan kembali secara individu, secara kelompok maupun yang lebih besar lagi kelompok massa yang besar. Tapi ini harus dimulai dari individu kita. Mau tidak kita berubah ya. Di bulan puasa ini mau tidak kita berubah, maka kita jalankanlah puasa itu sesuai dengan aturan, kemudian apa yang dituntun oleh sunnah Nabi kita Rasulullah ya. Nah, ada satu cerita ini, tapi cerita ini mungkin ada kaitannya dengan refresh nanti orang yang tak mau berubah tapi dipaksa untuk diubah gitu ya. Jadi ada Khalifah Al-Ma'mun yang hidupnya di masa Daulah Abbasiyah. Jadi dia melihat ada tukang potong rumput di depan istana. Jadi dia hampiri ini, wahai tukang potong rumput, sudah berapa tahun kamu bekerja sebagai tukang potong rumput? Sudah 40 tahun, Tuan katanya. Dia sampaikan kepada Khalifah ini, Khalifah Al-Ma'mun. Maukah engkau berubah katanya? Mau Tuan katanya. Nah, kemudian tak lama kemudian Khalifah Al-Ma'mun ini berangkatlah ke belakang, ke ruangan tamu dia, masuk ke istana. Dia tuliskan, ya, wahai Gubernur Basrah, jika ada surat ini yang mengantarkan kepada Anda dan Anda terima, siapkan kepadanya rumah yang mewah seisinya. Jadi beserta isinya semua. Jadi dilipatnya lah surat tadi ini. Kemudian kembali dia menghadap tukang potong rumput tadi itu. Wahai tukang potong rumput, jangan dibuka surat ini, lembar ini jangan dibuka. Kemudian kamu berangkat ke Basrah, kasihkan sama Gubernur Basrah surat ini. Kemudian jangan ada berhenti di jalan.
Setelah itu Anda bawa tukang potong rumput itu pakaian seadanya. Bila perlu pakaian yang ada di dalam apa saja, dalam pakaian Yang Anda dipakai sendiri, yang dipakai sendiri. Jadi berangkatlah dia, ya, 1 hari, 2 hari, ini makan waktu agak lama karena berjalan kaki. Jadi di tengah jalan dia berhenti di masjid, habis sholat asar dia ketemu sama orang yang mendampingi dia, ya jamaah-jamaah di situ. Ditanya, kamu orang mana? Saya orang Basrah. Kenal namanya gubernur ini di Basrah? Kenal, Tuan, katanya. Kemudian bisa nggak kamu kasihkan surat ini? Tengoknya, kamu sebagai apa di sana? Pengusaha, katanya. Jadi akhirnya surat tadi itu dikasihkan kepada pengusaha. Pengusaha tadi ini menjumpai gubernur yang ada di Basrah. Kemudian surat tadi itu dikasihkan sama gubernur Basrah. Akhirnya si gubernur tadi itu menyerahkan rumah dan seisinya itu kepada si pengusaha tadi. Kenapa? Karena si tukang potong rumput tadi ini tidak langsung menghadap ke gubernur Basrah. Tiba-tiba tak lama kemudian jarak 2 hari, ya dia kembali lagi dan kembali lagi beraktivitas melaksanakan tugasnya semula untuk potong rumput. Lantas ditengok oleh si Khalifah Al-Ma'mun tadi, ya, loh ini kok bisa datang lagi? Padahal udah saya kasihkan, apa ingkar ini gubernur Basrah ini? Dia tanya, wahai tukang potong rumput, kenapa kamu datang lagi? Sudah Tuan, saya sudah mengasihkan surat itu ke gubernur Basrah, tapi melalui orang yang berada di masjid, kemudian saya titipkan. Beginilah dia, terkejutlah gubernur tadi, siapa tadi, Tuan Khalifah tadi ini, Khalifah Al-Ma'mun. Inilah artinya apa? Bahwa gubernur tadi ini mau mengubah nasib siapa tadi, tukang potong rumput. Khalifah juga mau mengubah nasibnya, tapi orang yang bersangkutan tidak mau mengubah dirinya, gitu. Ya, mengubah dirinya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk merepres diri kita dari puasa ini, ya, mau tidak kita berubah. Kalau kita mau berubah, saya yakin, ya, apa yang disampaikan tadi itu menjadi pelajaran, inspirasi kepada kita bahwa mengubah diri itu, ya, itu sebenarnya dari diri kita sendiri, bukan orang lain untuk mengubahnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu, bahwa merepres, ya, diri untuk bulan puasa ini menghadapinya, satu, mengubah diri kita secara dekat, perilaku kita ubah. Inilah laboratorium kita selama bulan puasa, ya, untuk mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelum bulan puasa, dari sebelum Ramadan yang kita laksanakan. Jadi 30 hari ini kita tempa diri kita. Saya yakin ini bisa merefresh diri kita ketika kita menjalankan puasa itu dengan sebaik mungkin. Begitu kan? Baik, menarik sekali. Saya mau tanya masih ke Pak Anang nih. Iya. Nah, kita sudah sepakat bahwasanya puasa ini merupakan pembenahan kejiwaan dari Tuhan. Tetapi banyak sekali orang di puasa ini ibadahnya bagus, amarahnya ditahan. Iya. Tetapi setelah puasa ini hilang, Pak. Kuat lagi. Ya. Kumat lagi, sholat bolong-bolong, marah-marah aja bawaannya, mau menggas kayak kata Pak Indira tadi. Ini kira-kira letak salahnya mana? Apakah terapi Tuhan ini masih kurang untuk manusia atau manusianya sendiri, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya, bukan terapi Tuhan kurang kepada manusia atau kepada umat Islam, ya, yang sedang melaksanakan puasa. Tapi ini bagian dari iman kita. Iman itu kalau diisi terus dengan gizi, dia makin kuat, kokoh. Ya, coba Anda lihat selama bulan puasa kita dituntut untuk bersedekah, kita bersosial, sabar. Ada pengajian kita setiap bulan misalnya kan, ada pengajian ataupun setiap hari. Kadang-kadang habis Isya kita untuk ceramah, ya, kemudian subuh juga kita mendengarkan materi pengajian. Itu sebenarnya mengukuhkan iman kita kuat. Tapi kalau iman ini tidak terus-menerus diisi gizinya, maka dia akan longgar, akan pelan-pelan. Makanya banyak orang ketika habis puasa itu balik lagi seperti aktivitas biasa. Kenapa tidak diisi iman dengan yang kuat yang saya sebutkan yang tadi itu? Jadi ini kenapa kawan-kawan kita dari umat Islam, sebagian orang kita lah yang berpuasa 1 bulan penuh kok bisa luntur lagi imannya, itu faktor yang demikian tadi. Ya, faktor yang saya sebutkan. Tapi sudah sampai di penghujung acara ini, Pak. Ya. Saya mau dari Pak Indira Ya, dulu. Closing statement ya, Pak. Silakan. Sesuai tema kita. Saya berharap bahwa bulan Ramadan ini kan waktunya memperbaiki jiwa, ya. Kemudian bulan Ramadan ini juga sebagai
madrasahnya lah, sekolah kita. Jadi goalnya tadi takwa. Mudah-mudahan setelah kita nanti selesai di Ramadan kali ini, fluktuasi iman itu jangan jatuh kali, kira-kira gitu. Kalau tadi memang ada naik turunnya iman kan, naik turunnya iman. Jadi kita harus tetap menjaga kestabilitasan keimanan. Saya pikir itu dia, Mas Nazil. Baik, ke Pak Anang, closing statement. Ya, kita berharap bahwa bulan puasa ini satu menyadarkan diri kita, mengubah perilaku dari angkuh menjadi tidak angkuh, dari sombong menjadi peduli, dari tidak sabar yang lepas emosi kita meledak dan meletup, kita menjadi orang yang sabar. Inilah sesungguhnya ya yang kita harapkan dari psikososial puasa yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Jadi 1 bulan ini sebenarnya adalah laboratorium kita untuk membentuk ya iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin kokoh, kemudian menjaga kepedulian kita kepada sesama keluarga, sesama kawan-kawan kita, karib kerabat ya, untuk menguatkan diri kita sebagai orang yang benar-benar menjalankan puasa di bulan Ramadan. Saya kira itu aja ya pesan saya. Kemudian pesan yang terakhir ini, mari kita jaga iman kita di luar Ramadan. Jadi tadi kan di dalam Ramadan ya, sekarang di luar Ramadan. Supaya apa? Agar iman kita ini tidak mudah untuk dikotori oleh hal-hal yang maksiat, hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Karena iman itu sebenarnya turun naik, kapan saja bisa turun, kapan saja bisa naik. Maka yang kita harapkan adalah kita isi terus menerus walaupun dia di luar Ramadan tadi. Mungkin itu aja, terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Pak Anazil ya. Baik, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwasanya kita sepakat puasa ini adalah terapi dari Tuhan untuk memperbaiki moral kita, merefresh kembali kejiwaan kita. Kata Pak Indira, cara kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Ada juga seperti memaksimalkan potensi diri, kata Pak Indira tadi, dan juga bagaimana cara kita memanfaatkan alam dengan sebaik mungkin. Menurut Pak Anang, puasa ini adalah tempat untuk merubah diri kita, bahwasanya kita harus berubah, kita harus memiliki kemauan merubah diri kita. Dan setelah puasa ini kita harus kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, sebaik-baik manusia pasca puasa. Baik, sekian dari kami Pak. Terima kasih sudah mau datang Pak Anang, Pak Indira.